Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Daniela Kanani Handawarti. Saya dari kelas 10 IPA 1 absen 9. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Sebelum saya mempresentasikan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu dari kemalam tadi hingga pagi hari ini. Semoga presentasi pada hari ini berjalan dengan lancar. Pemilihan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tema pada pagi hari ini yang saya pilih adalah My Dream. Impian. Apa sih impian itu? Impian adalah apa yang kita inginkan terjadi di masa depan atau masa sekarang, entah itu berupa barang ataupun sesuatu. Bedanya apa sama cita-cita? Cita-cita bukanlah impian, tetapi keinginan seseorang untuk menjadi seperti yang ia inginkan dan harus diperjuangkan. Apakah kita harus memiliki impian? Ya, tentu saja. Semua orang pasti memiliki impian, dan memiliki impian tidak salah karena seseorang lebih mudah untuk melewati hari-hari yang buruk dan membuat seseorang untuk kembali mencoba sesuatu hal yang gagal. Apa yang dimaksud dengan karunia Allah? Karunia Allah berarti anugerah dari Allah, atau dapat diartikan bahwa karunia Allah merupakan bentuk atau mujizat untuk kepercayaan dari Allah yang telah diberikan kepada manusia. Karunia atau pemberian yang Allah berikan kepada manusia merupakan ungkapan kebaikan hatinya yang tidak selayaknya diperoleh. Kita baca dalam 1 Petrus 4 ayat 10-11. Karunia ini bukan untuk keuntungan yang mementingkan diri bagi si penerimanya, karena orang tersebut telah menerima dengan cuma-cuma. Ia wajib memberikan dengan cuma-cuma. Selanjutnya pada Matius 10 ayat 8, setiap pemberian yang baik dan setiap hadiah yang sempurna berasal dari atas. Kita baca lagi pada Yakobus 1 ayat 17, Yehuwa murah hati dalam hal memberi sehingga baik orang adil, benar maupun orang fasik dapat memperoleh manfaat dari cahaya matahari dan hujan. Malah ia memberikan kehidupan dan napas dan segala sesuatu kepada semua orang. Karunia Allah termasuk makanan dan minuman serta hasil kerja keras adalah untuk dinikmati manusia. Baik kelajangan maupun perkawinan adalah karunia dari Allah untuk dinikmati dalam batas-batas tuntutannya. Mengapa perlu mengembangkan karunia Allah? Orang muda seringkali tidak menyadari kemampuan-kemampuan dan talenta yang ada dalam diri mereka. Di lain pihak, mereka pun sulit menerima keterbatasannya. Hal ini mungkin tidak bisa dilepaskan dari pengaruh lingkungan, di mana mereka diperlakukan sebagai anak-anak. Akibatnya, mereka tidak bisa mengembangkan diri secara maksimal. Setiap manusia adalah unik dan diberikan kemampuan dan potensi yang berbeda-beda. Sebagai kaum beriman, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan dengan cara mengembangkan bakat dan kemampuan dengan sebaik-baiknya. Keunggulan diri berkaitan dengan bakat dan kemampuan, hendaknya tidak membuat setiap orang merasa lebih unggul dari yang lain, sehingga dapat memunculkan sikap sombong dan arogan. Demikianlah hal dengan keterbatasan yang ada tidak membuat orang menjadi rendah diri, minder, atau bahkan merasa menjadi orang yang tidak berguna. Dalam pembahasan ini, Anda akan diingatkan kembali bahwa Anda diberi talenta oleh Tuhan. Anugerah tersebut mempunyai konsekuensi bahwa Anda harus mengembangkan dan menggunakan talenta itu sebagaimana mestinya. Sudahkah Anda melakukannya? Mengembangkan dan menggunakan talenta sebagaimana mestinya merupakan panggilan dan tuntutan Kristiani. Impian saya menjadi seseorang yang dapat membantu makhluk hidup di sekitar saya, entah itu berupa memberi, melindungi, menyayangi, menasehati, membenarkan, dan menjadi pedoman. Dan bukan hanya itu, saya ingin menjadi orang yang dapat menyadarkan orang tersebut untuk mencintai diri sendiri sebelum dia mencintai orang lain. Dan saya ingin menjadi public figure atau idol dan pebisnis.
alasan saya memilih profesi tersebut? Karena di dunia ini hanya melihat seseorang dari sebelah mata, tidak seluruhnya. Dan karena di dunia ini banyak orang lebih mencintai orang lain dibanding mencintai dirinya sendiri. Alasan saya menjadi public figure atau idol adalah saya ingin menghibur banyak orang dengan lagu atau apapun itu, dan juga itu hobi saya, menyanyi dan juga dance. Saya terinspirasi dari girl group Twice dan boy group BTS. Kesimpulan saya, impian merupakan anugerah dari Allah agar kita tidak mudah putus asa untuk mencoba segala sesuatu. Di atas pada pagi hari ini, happiness is not something you have to achieve. You can still be happy as long as you are in the process of achieving something. There is nothing wrong with having ambition for the future, but don't forget to enjoy your life now. Don't forget to love myself, love yourself. Sekian dari presensi pada pagi hari ini. Sebelum kita menutupnya, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu dari awal presentasi hingga akhirnya. Semua berjalan dengan lancar, sehingga presensi pada pagi hari ini dapat kita pahami bersama-sama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih, Pak. Selamat pagi.